Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat kesehatan. Kita dimudahkan untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada suri teladan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan pada bulan-bulan yang mulia. Saat ini kita berada di bulan yang mulia, salah satu dari 4 bulan yang disebut oleh Allah sebagai Al-Ashhur Al-Hurum, bulan-bulan yang mulia. Di antara keutamaannya adalah kalau kita melakukan amalan ibadah, maka amalan ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, ketika ada orang melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi bulannya. Kemudian dari sisi hari-harinya, saat ini kita berada di hari-hari yang istimewa. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika amalan itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah lebih baik dari jihad fi sabilillah?" Rasulullah menjawab, "Iya, lebih baik dari jihad fi sabilillah, kecuali ada orang yang berperang kemudian mati syahid." Artinya kita berada di salah satu bulan yang mulia, kemudian hari-hari saat ini adalah hari-hari yang mulia. Jadi amalan ibadah kita insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita semuanya untuk memperbanyak amalan ibadah, memperbanyak berbuat baik, sehingga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah atau ayyamun nahri, hari-hari penyembelihan, adalah mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Ini yang insya Allah akan kita bahas bersama, kita kaji bersama, karena setiap amalan harus berdasarkan dengan ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melakukan amalan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya itu ditolak.
oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam bahasa Arab diistilahkan dengan udhiyah. Maka di dalam fikih itu ada bab tersendiri tentang udhiyah. Yang dimaksud dengan udhiyah itu adalah hewan yang disembelih dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari penyembelihan dengan syarat-syarat tertentu. Hewan yang disembelih ya, ini nanti akan dijelaskan hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk kurban dengan tujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya niat dalam berkurban adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan niatnya bukan untuk makan daging, niatnya bukan untuk agar bisa nyate. Nah, itu bonusnya. Tapi niat utamanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Kemudian mulai kapan udhiyah ini disyariatkan kepada umat Islam? Ketika Rasulullah dan para sahabat di Makkah atau belum hijrah ke Madinah, belum ada perintah untuk berkurban. Karena kurban ini salah satu ibadah yang bersifat syiar, dilihat oleh banyak orang. Maka kurban ini belum disyariatkan ketika umat Islam masih berada di Makkah. Karena ketika masih di Makkah, umat Islam ibadahnya secara sembunyi-sembunyi. Ketika ketahuan orang-orang kafir Quraisy, maka akan diganggu. Sehingga apa? Ibadah-ibadah yang bersifat syiar ketika di Makkah itu belum disyariatkan. Mulai diperintahkan oleh Allah kurban ini pada tahun kedua Hijriyah. Ya, ketika umat Islam sudah hijrah ke Madinah tahun yang kedua. Pada tahun yang sama juga ada perintah atau pensyariatan membayar zakat dan melakukan sholat hari raya. Ini pensyariatannya. Kemudian dalilnya atau dasarnya adalah surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Makna dari sholat di sini dijelaskan oleh para mufasir adalah sholat hari raya. Kemudian perintah kurban di sini adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita banyak mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkurban, bahkan beliau rutin selalu berkurban setiap tahun. Sehingga nanti dalam pembahasan hukum kurban itu, hukumnya mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Karena setiap amalan yang rutin dilakukan Rasulullah, selalu dilakukan Rasulullah, itu hukumnya sunnah muakkadah, termasuk kurban, ya, termasuk kurban. Contoh lain selain kurban, misalnya sholat sunnah ba'diyah isya, sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat sunnah fajar. Ini adalah contoh amalan-amalan yang hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rutin melakukan amalan-amalan tersebut. Kemudian hukum ibadah kurban, para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat dari para ulama. Yang pertama disampaikan oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena nanti Hanafi mereka berpendapat beda.
Mayoritas ulama dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan bahwa udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Ini tentu berlaku bagi orang yang mampu. Sehingga mereka mengatakan bahwa seandainya ada orang mampu untuk berkurban, kemudian mereka tidak berkurban, maka menurut mayoritas ulama di sini hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang disampaikan oleh jumhur ulama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun hunna alayya faraidu." Ada 3 ibadah yang bagiku hukumnya fardu. Wa hunna lakum tatawwu'un. Bagi kalian hukumnya tatawwu', sunnah. Al-witru yang pertama witir, wan nahru yang kedua menyembelih hewan kurban, wa sholatud duha dan yang ketiga adalah sholat duha. Kemudian hadis lain yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama adalah idza dakhalatil ashru, ketika sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan seorang dari kalian ingin ayudhiyya berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Nah, ini diantara dalil yang disampaikan oleh mayoritas ulama dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian dalam mazhab Hanafi, ya, mereka berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Apa dasar mereka? Dasarnya adalah sebuah hadis yang berisi atau bernada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa yang punya kelonggaran, punya kelapangan untuk berkurban, malam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka sungguh janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini dijadikan dasar oleh Hanafiyah atau para ulama dalam mazhab Hanafi bahwa kurban itu hukumnya wajib. Sehingga mereka mengatakan bahwa seandainya ada orang yang mampu untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, maka itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan haram. Ini dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga disampaikan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwa udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnah kifayah bagi setiap keluarga. Sunnah kifayah bagi setiap keluarga. Artinya dalam sebuah keluarga, ya, kalau memiliki kemampuan hendaknya berkurban untuk setiap keluarga. Ya, hukumnya sunnah kifayah. Jadi yang perlu kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ibadah kurban ini beda dengan haji. Kalau haji, ya, ketika sudah dilakukan, maka selanjutnya gugur, tidak wajib lagi. Meskipun mampu secara materi, mampu secara tenaga. Ya. Tapi kalau kurban tidak. Kurban ini hukum, misalnya ada orang kurban tahun kemarin, kemudian tahun ini mampu kurban, maka dia mendapatkan perintah untuk kurban. Ya. Tahun depannya mampu lagi, diperintahkan untuk berkurban. Jadi beda dengan ibadah haji. Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Mihnaf bin Sulaim. Dia menyampaikan, kunna wukufan ma'an nabiyyi, kami pernah wukuf bersama Nabi. Fasami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengar beliau bersabda, ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun, hendaklah atas setiap keluarga menyembelih hewan kurban setiap tahun. Nah, ini
beberapa pendapat terkait dengan udhiyah. Menurut para ulama, mayoritas ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah. Kemudian kurban ini bisa menjadi wajib hukumnya ketika dinazarkan. Ada orang bernazar, ya, misalnya nanti kalau anak saya lulus kuliah, ya, maka saya bernazar akan kurban 1 ekor sapi di Masjid Muhajirin misalnya. Maka ketika anaknya berhasil lulus kuliah, maka nazarnya itu harus dilakukan. Wajib baginya untuk melakukan nazarnya tersebut. Kemudian hikmah dari ibadah kurban. Yang pertama adalah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat yang bersifat materi dan juga nikmat-nikmat yang bersifat non materi. Maka dalam rangka untuk syukur kita kepada Allah, salah satunya diwujudkan dengan berkurban. Yang kedua, untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Ya, Ismail ini adalah putra yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim puluhan tahun. Puluhan tahun ditunggu kehadirannya. Kemudian Allah anugerahkan Ismail kepada Nabi Ibrahim. Ketika Ismail ini menginjak usia balik, Allah menguji Nabi Ibrahim, apakah lebih cinta kepada anaknya Ismail yang sudah lama dirindukan, atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, dengan ketaatannya, ya, maka menyatakan siap untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, dan ini banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk mengorbankan putranya Ismail yang puluhan tahun dirindukan, Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan kita untuk mengorbankan anak kita. Tidak perintahkan kita untuk menyembelih anak kita, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengorbankan sebagian harta yang kita miliki, dipakai untuk membeli hewan kurban, kemudian disembelih dan dagingnya disedekahkan dan juga dihadiahkan. Ya, bentuk keteladanan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, sebagai kasih sayang kepada fakir miskin dan keluarga. Ini hikmahnya. Kemudian keutamaannya, banyak keutamaan dari ibadah kurban ini. Salah satunya adalah termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari-hari tersebut atau pada ayyamun nahri adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian menjadi ciri keislaman seseorang atau tanda keislaman seseorang. Di antara tanda keislaman seseorang itu adalah ketika dia mau mengorbankan sebagian hartanya untuk berkorban. Kemudian yang ketiga, menjadi syiar atau lambang agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kurban, maka itu membuktikan, menunjukkan syiar agama Allah masih ada di muka bumi ini. Kemudian kita lanjutkan syarat sunnah kurban. Ada 4. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal, yang keempat mampu. Ketika 4 syarat ini sudah terpenuhi, maka seseorang mendapatkan perintah untuk berkorban. Dia seorang muslim, sudah balik, berakal pula, dan juga mampu. Kemudian syarat sah kurban. Syarat sah kurban ini ada 3 bagian. Ada yang berkaitan dengan hewannya, ada yang berkaitan dengan
pelakunya atau mudhohi, ada yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan atau waktu penyembelihan. Untuk syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurbannya, ya, ini ada beberapa yang harus dipenuhi. Jadi tidak sembarang hewan boleh dijadikan kurban. Ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama termasuk bahimatul an'am atau hewan ternak. Nah, pengertian hewan ternak ini sudah ditentukan oleh syariat. Maka tidak boleh kita berinovasi, karena sudah ditentukan jenisnya oleh syariat. Dimaksud dengan bahimatul an'am itu adalah jenisnya unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau kita di Indonesia pada umumnya sapi dan kambing. Nah, ini syarat sah hewan kurban berkaitan dengan jenisnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehkah kita kurban dengan kerbau? Ya, karena dulu pada zaman Rasulullah belum ada kerbau mungkin. Ya. Nah, para ulama kemudian mengkiaskan, ya, atau menganalogikan kerbau ini dengan sapi, disamakan dengan sapi. Disampaikan oleh para ulama, mereka mengatakan waqad sawwal fuqaha'u al-jamu sabil baqari wa fil ahkam. Para ulama menyamakan kerbau ini dengan sapi dalam beberapa hukum. Wa amaluhuma kajinsin wahidin, dan mereka menjadikan keduanya, sapi dan kerbau ini seperti satu jenis. Artinya kalau sapi boleh dijadikan untuk kurban, maka kerbau juga boleh dijadikan untuk kurban. Tapi saya selama di Gonilan belum pernah melihat ada orang kurban kerbau, nggak ada. Meskipun kita lihat banyak beberapa warga di sekitar kita yang punya kerbau, tapi belum familiar sepertinya. Kurban dengan kerbau itu belum familiar. Kalau panjenengan pengen tahu, ya, di daerah Kudus itu banyak, ya, kurban dengan kerbau. Intinya hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, syarat sah hewan yang berkaitan dengan umurnya. Tadi berkaitan dengan jenisnya, sekarang berkaitan dengan umurnya. Umurnya juga sudah ditentukan oleh syariat. Untuk unta, ya, minimal sempurna usia 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Sapi sempurna usia 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Kambing sempurna usia 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Jadi ini terkait syarat sah umur, ya, untuk hewan kurban. Maka tidak boleh kemudian ada orang kurban dengan menggunakan hewan yang belum mencapai usia minimal ini. Misalnya ada orang kurban kambing, ya, kurban kambing memilih kambing yang masih muda, ya, balibul misalnya, bawah 5 bulan, ya, tidak boleh, ya, karena aturan syariat minimal untuk kambing adalah 1 tahun secara sempurna. Kemudian syarat sah hewan yang ketiga, tidak ada cacat. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kurban itu benar-benar ibadah yang spesial. Hewannya saja jenisnya sudah ditentukan, umurnya sudah ditentukan, kemudian tidak ada cacat. Ada 4 cacat yang pernah disampaikan Rasulullah, yang kalau ada salah satu dari 4 cacat ini ada pada hewan, maka hewan tersebut tidak boleh dijadikan untuk kurban. Yang pertama adalah sebelah matanya itu buta atau buta sebelah. Maka panitia yang diberi amanah untuk survei ini benar-benar harus jeli, teliti, melihat, ya, bagian-bagian anggota badan sapi termasuk matanya, dicek, ya, kira-kira buta apa enggak. Yang kedua sakit. Yang ketiga pincang. Kelihatannya gemuk tapi ketika berdiri jalan ternyata pincang. Ya, maka ini tidak boleh dijadikan untuk
kurban. Yang keempat, sangat kurus sehingga kelihatan tidak ada dagingnya. Nah, ini 4 cacat yang kalau terjadi salah satu dari 4 cacat ini pada hewan, maka tidak boleh dijadikan untuk kurban. Kemudian ada cacat selain 4 ini yang masih ditoleransi, ya, masih dibolehkan meskipun hukumnya makruh. Misalnya ada hewan yang separuh dari tanduknya itu hilang, atau ujung telinganya putus, ya, atau bagian belakang telinganya putus, atau telinganya sobek. Cacat-cacat seperti ini masih ditoleransi, hanya saja hukumnya makruh. Artinya kalau ada pilihan lain, ya lebih baik memilih yang lebih baik lah kondisinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bolehkah kita berhutang untuk kurban? Misalnya ini nanti kan Idul Adha jatuh di tanggal tua, ya, tanggal 27, belum gajian. Belum gajian. Misalnya utang dulu, ya, utang dulu. Bagaimana hukumnya hutang untuk berkurban? Para ulama merinci, bagi orang yang sekiranya mudah untuk melunasi hutang tersebut, maka dibolehkan untuk berhutang. Tapi bagi orang yang sekiranya kesulitan melunasi hutang tersebut, maka sebaiknya tidak hutang dulu. Ya. Jadi bagi orang yang dia itu merasa mudah untuk melunasi hutangnya, maka silakan berhutang untuk dipakai kurban. Tapi bagi orang yang dia merasa berat, kesulitan untuk melunasi hutang tersebut, hendaknya tidak berhutang dalam rangka untuk kurban. Kemudian syarat sah yang berkaitan dengan masih berkaitan dengan hewan, ya, berkaitan dengan hewannya. Untuk sapi atau onta, aturannya sapi atau onta ini boleh kolektif, rombongan, maksimal 7 orang. Ya, lebih dari 7 orang tidak boleh. Kurang dari 7 orang bagaimana? Misalnya hanya 5 orang atau 3 orang atau 2 orang, ini juga dibolehkan. Yang tidak boleh lebih dari 7 orang. Kemudian masing-masing dari 7 orang ini dibolehkan untuk meniatkan bagi dirinya dan keluarganya, sehingga yang dapat pahala kurban tidak hanya mudhahi tersebut, tapi juga keluarganya, anaknya, istrinya ikut dapat pahala dari kurban tersebut. Ini kalau sapi atau onta. Kemudian kambing berlaku untuk 1 orang. Tidak boleh ada orang kurban kambing rombongan, tidak boleh. Hanya berlaku bagi 1 orang. Nah, 1 orang ini kemudian boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dulu pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau menyampaikan, hadza amman lam yudhahi min ummati. Ini kambing ini adalah untuk umatku yang belum berkurban. Nah, hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah bagi umat Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya tidak mampu kurban, maka mereka dapat pahala kurban kambingnya Rasulullah ini. Berdasarkan hadis ini, bagi orang yang selama hidupnya benar-benar tidak mampu untuk kurban, maka mendapatkan pahala, ya, sebagaimana orang yang berkurban dengan kambing, ya, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya skip yang kurang penting, ya, karena slide-nya banyak. Bolehkah berkorban untuk orang yang meninggal?
Ya, ini biasanya sering ditanyakan. Para ulama membolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya menyampaikan, beliau manik taqoda annal insana la yantafi'u illa bi'amalihi faqad khariqal ijma'. Jadi kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang meyakini bahwa manusia itu dia tidak mendapatkan manfaat kecuali dengan amalan yang dulu dilakukan saat dia hidup, maka sungguh dia telah merusak ijma' dari para ulama. Ketika ditanya tentang kurban untuk orang yang sudah meninggal, jawab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah yajuzu ayudhiya anhu kama yahujju anhu. Boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana dibolehkan haji untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian syarat sah waktu penyembelihan. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa waktu menyembelih hewan kurban adalah 4 hari. Tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Mulai kapan diperbolehkannya? Mulai sejak setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, nggak boleh nyicil nyembelih sebelum sholat. Ya, nyicil dulu, nyembelih dulu sebelum sholat. Setelah sholat dilanjutkan, nggak boleh. Karena yang dilakukan Rasulullah pada hari raya Idul Adha itu adalah beliau sholat, kemudian setelah sholat pulang untuk persiapan, kemudian fanan haru, kemudian kami menyembelih hewan kurban. Ya, faman fa'ala dzalika faqad asoma sunnatana. Barang siapa yang melakukan seperti itu maka telah sesuai dengan sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat hari raya, maka itu adalah sekedar daging yang dihidangkan untuk keluarganya, tidak berstatus sebagai kurban. Kemudian distribusinya, para ulama dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahwa ada perbedaan antara distribusi kurban wajib dan kurban sunnah. Kurban wajib contohnya kurban nazar, ya. Kurban sunnah, kurban pada umumnya yang kita lakukan itu kurban sunnah. Dalam mazhab Syafi'i dibedakan distribusi antara kurban yang wajib dan kurban yang sunnah. Kurban wajib menurut mazhab Syafi'i, ketika ada orang bernazar untuk kurban, kemudian kurban, maka mudhohinya atau pengkurbannya tidak diperkenankan mengambil hasil dari sembelihan kurbannya, tidak diperbolehkan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Seandainya dia ngambil sebagian dari daging hewan kurban nazarnya itu, maka dia wajib mengganti. Misalnya ngambil 1 kilo, maka kemudian dia harus mengganti, beli daging 1 kilo untuk mengganti yang diambil tadi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain atau para ulama yang lain di luar mazhab Syafi'i tidak membedakan antara kurban nazar, kurban wajib dan kurban sunnah. Kemudian untuk kurban sunnah bagaimana distribusinya? Dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk pengkurban atau mudhohi, sepertiga disedekahkan, sepertiga lagi dihadiahkan. Ya, jadi sepertiga untuk mudhohi, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Bagi mudhohi, ya, mengambil jatahnya itu bukan wajib, sunnah. Ya, sunnah. Artinya apa? Ketika ada mudhohi yang mungkin karena kendala jarak, rumahnya jauh dari lokasi penyembelihan, ya, kemudian tidak berkenan mengambil, wes tak serahke panitia, ya monggo, boleh-boleh saja. Atau tak serahkan, ini
jatah saya tak kasihkan si A misalnya, boleh-boleh saja, karena ini hukumnya tidak wajib. Kalau misalnya mudhohi ngambil tapi tidak sampai sepertiga, ini juga boleh. Ya, misalnya mudhohinya hanya minta hatinya saja misalnya, dibolehkan, tidak wajib. Ya, hanya saja memang sebagai bentuk keberkahan bagi mudhohi hendaknya mengambil sebagian meskipun tidak sampai sepertiga. Kemudian sepertiga lagi disedekahkan, sepertiga lagi dihadiahkan. Jadi kurban boleh diberikan kepada orang-orang yang mampu secara materi. Beda dengan zakat. Kalau zakat tidak boleh dikasihkan kepada orang-orang kaya, ya, karena zakat ini mustahiknya sudah ditentukan oleh Allah 8 asnaf. Ini untuk distribusi. Kemudian, bolehkah kita menyimpan daging kurban lebih 3 hari? Boleh. Ya, meskipun dulu Rasulullah sempat melarang ketika terjadi kelaparan atau paceklik, Rasulullah melarang para sahabat dulu untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ya, kemudian tahun selanjutnya ketika paceklik atau kelaparan itu sudah tidak ada, Rasulullah mempersilahkan, silakan dimakan, ya, silakan kalau ada yang mau menyimpan silakan juga dibolehkan. Kemudian selanjutnya pemanfaatan daging kurban yang dilarang. Ada pemanfaatan daging kurban yang dilarang oleh syariat. Yang pertama adalah menjualnya, menjual hasil sembelihan, baik itu berupa dagingnya, ya, kulitnya, tulangnya atau bagian yang lain. Ini dilarang. Terus diapain? Ya tadi, ya, disedekahkan atau dihadiahkan dan juga bagi mudhohi. Tidak boleh dijual. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman bagi orang yang menjual kulit hewan kurbannya. Beliau menyampaikan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya tidak sah. Artinya tidak sah di sini adalah aila yahsulu lahu ats-tsawab. Dia tidak mendapatkan pahala dari kurbannya tersebut. Jadi tidak mendapatkan pahala. Nah, solusinya bagaimana? Ya, bisa diberikan, dihadiahkan kepada orang atau disedekahkan kepada orang, sehingga kalau orang yang sudah disedekahi atau dikasih hadiah kulit tadi mau menjual, boleh-boleh saja, karena larangan ini berlaku bagi mudhohi atau wakil dari mudhohi. Panitia itu wakil dari mudhohi, ya, panitia wakil dari mudhohi, maka tidak boleh panitia menjual kulit hewan kurban tersebut. Kemudian yang kedua, memberi upah. Ini juga dilarang, upah jagal dari hasil sembelihan. Jadi tidak boleh jagalnya dikasih upah diambilkan dari hewan kurban yang sudah disembelih. Misalnya satu orang, ya, jagalnya ada 5, satu orangnya dikasih upah 2 kilo daging sapi per orang. Ini tak kasih 2 kilo sebagai upah. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Lantas dari mana biaya upah jagal ini? Biaya upah jagal itu menjadi tanggung jawab mudhohi atau pengkurban. Tidak boleh diambilkan dari kas masjid, tidak boleh diambilkan dari saldo masjid, tidak boleh, ya, karena itu menjadi tanggung jawab dari mudhohi. Ini yang dilakukan Rasulullah dulu. Ketika Rasulullah berkorban unta, ya, kemudian pengurusan kurban ini diwakilkan, diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib tidak ngasih upah jagal dengan sebagian hewan kurban tadi. Kemudian mereka mengatakan, Ali mengatakan, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah jagal itu dari uang kami pribadi, artinya dari uang Rasulullah, karena Ali saat itu
menjadi wakil untuk mengurusi kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi tidak boleh ngasih upah jagal dari hasil sembelihan. Kalau jagal ini dikasih daging tapi bukan sebagai upah, monggo dibolehkan. Bisa itu sebagai sedekah atau sebagai hadiah, ya ini diperbolehkan. Kemudian bolehkah korban itu untuk non muslim? Ya. Jadi sekali lagi korban beda dengan zakat. Ya. Kalau zakat itu adalah harta yang diambil dari kalangan umat Islam yang sudah wajib zakat, kemudian disalurkan, diberikan kepada umat Islam yang berhak. Tapi kalau korban tidak, boleh diberikan kepada non muslim, ya ini sebagai takliful qulub, ya hikmahnya. Takliful qulub ini sebagai pemantik, ya siapa tahu setelah dikasih daging kurban kemudian dapat hidayah masuk Islam, atau ketika memberikan kepada non, ya panitianya mendoakan dalam hati, semoga bapak ini, mbak ini, ibu ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dibolehkan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa anjuran bagi orang yang kurban dan yang menyembelih. Yang pertama adalah bagi orang yang kurban, sunnahnya menyembelih sendiri. Ya. Kalau tidak mampu, ya tidak tahu ilmunya dan juga tidak mampu, atau tahu ilmunya tapi tidak berani, silakan bisa mewakilkan kepada panitia, ya, mewakilkan kepada panitia. Dan ketika mudhohi ini tidak menyembelih secara langsung, disunahkan untuk menghadiri penyembelihan hewan kurbannya, ya, seperti yang pernah disampaikan Rasulullah kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Fatimah ini kurban, Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah, ya saksikanlah hewan sembelihanmu itu ketika akan disembelih. Kemudian yang kedua, dianjurkan bagi mudhohi, bagi orang yang berkurban, ketika masuk bulan Dzulhijjah disunahkan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Ya, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayudhiya fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an. Jadi ketika sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka sunahnya dia tidak memotong sedikit pun rambut dan juga kukunya. Pertanyaannya, sunnah tidak potong rambut, tidak potong kuku ini berlaku bagi mudhohi secara khusus atau juga untuk keluarganya? Karena keluarganya kan dapat pahala dari kurban tadi. Ini dijawab oleh Komite Fatwa Arab Saudi. Mereka mengatakan bahwa larangan untuk potong kuku, potong rambut ini khusus bagi mudhohi. Ya, misalnya si A, ya, dia mau berkorban, ya, ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, si A tadi tidak disunahkan tidak potong rambut, tidak potong kuku, khusus bagi dirinya saja. Adapun keluarganya, anaknya, istrinya tetap dibolehkan untuk potong rambut dan juga potong kuku. Nah ini beberapa hal, ya. Kemudian juga termasuk yang disunahkan adalah bagi panitia, ya, ketika waktu pelaksanaan penyembelihan disunahkan menjauhkan hewan kurban yang belum disembelih dari hewan yang sedang disembelih. Jadi nggak boleh diperlihatkan, ya, maka dijauhkan. Bisa dikasih tabir penutup, ya, biar tidak melihat hewan yang sedang disembelih. Ini hikmahnya apa kira-kira? Karena ketika hewan yang belum disembelih itu menyaksikan temannya yang sedang disembelih, dia sudah gelisah.
Dan ini terjadi di banyak tempat. Ketika hewan yang belum disembelih melihat hewan yang sedang disembelih, ya, dia sudah stres sehingga nanti ketika gilirannya disembelih susah dikondisikan. Ya, maka sunnah ini menjadi perhatian kita semuanya, ya, sehingga pelaksanaan penyembelihan kurban berjalan dengan lancar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa anjuran untuk mudhohi, ya, atau juga untuk panitia. Kurban ini adalah salah satu ibadah yang menggunakan materi atau harta. Ya, ibadah yang menggunakan materi atau harta. Ibadah yang pelaksanaannya itu dengan materi, dengan harta, maka diperintahkan agar materi atau harta yang dipakai untuk ibadah itu berasal dari jalur yang halal, berasal dari sumber yang halal. Ya, karena apa? Allah itu thayyibun, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik saja, artinya yang halal. Kemudian Rasulullah SAW di dalam sabdanya menyampaikan dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, bahwa Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang bepergian safar. Ya, safar. Orang safar itu doanya mustajab. Doanya dijabahi oleh Allah. Orang safar. Ya, jadi kalau kita bepergian jauh itu adalah waktu yang utama untuk berdoa, karena doa kita mustajab. Rasulullah menceritakan dalam hadis ini bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, bepergian. Ya, rambutnya kusut, berdebu. Ya, namanya musafir itu kalau perjalanan jauh itu kan biasanya kondisinya ya rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki ini di tengah perjalanan itu berdoa, mengangkat tangan, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian mengatakan, wa mat'amuhu haramun. Laki-laki ini makanannya, sumbernya itu adalah haram. Wa mashrabu haram. Sumber minumnya itu juga haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya itu juga dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Pokoknya dia tumbuh berkembang dengan harta yang tidak halal. Fa ana ustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengingat bagi kita Bapak Ibu. Tadhkirah bagi kita semuanya bahwa ada korelasi yang sangat erat sekali antara makanan halal yang kita konsumsi atau barang halal yang kita miliki dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban ini adalah ibadah yang menggunakan materi. Maka hendaknya itu juga yang digunakan untuk kurban itu adalah memang berasal dari sumber-sumber yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan di masyarakat. Bagaimana kalau misalnya, mohon maaf, ada orang yang berkurban dengan dia menggunakan harta yang sumbernya tidak halal. Bagaimana hukumnya? Dijawab oleh para ulama. Jadi ulama kita sudah membahas masalah ini. Ketika harta ya, digunakan untuk ibadah, harta itu digunakan untuk ibadah. Ketika harta itu yang dipakai untuk ibadah tadi itu bersumber dari harta yang tidak halal, maka secara hukum
ya, mayoritas ulama mengatakan, kecuali dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad, mayoritas ulama mengatakan ibadah tersebut secara hukum masih sah, ya, sah, tapi tidak berpahala. Ini sama seperti ketika orang sholat, ya, orang sholat dengan menggunakan pakaian yang pakaian itu hasil dari gosok. Gosok itu berarti bukan miliknya, ya, bukan miliknya. Ya. Atau berwudu dengan air hasil dari gosokan, bukan air miliknya, bukan air yang halal baginya. Ya. Atau haji, au yahujju bimalin haramin, haji dengan harta yang haram. Nah, yang seperti bagaimana? Ya, praktek ibadah yang seperti ini itu disepakati para ulama, mayoritas ulama mengatakan sah, khilafan li Ahmad, kecuali dalam mazhab Imam Ahmad yang mengatakan tidak sah. Jadi secara hukum sah, tapi tidak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, ini berkaitan dengan melakukan ibadah yang mana ibadah itu menggunakan materi dan materinya atau hartanya itu berasal dari harta yang tidak halal. Ya, sekali lagi ini pengingat bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga kehalalan harta yang kita miliki, sehingga kehalalan itu akan membuahkan, menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang itu mengkonsumsi harta yang halal, pada umumnya secara umum itu dia akan dimudahkan oleh Allah untuk ibadah. Sebaliknya ketika ada orang yang sering, ya, kebiasaannya itu mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, maka sulit baginya untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa-doa yang dipanjatkan itu ada kaitan yang sangat erat antara makanan yang dikonsumsi apakah halal atau tidak, ya, itu salah satu ijabah doa dari Allah ditentukan dari kehalalan makanan yang dia konsumsi. Nah, ini berkaitan dengan ibadah yang menggunakan materi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai sini tadi, ya. Bolehkah berkorban dengan sapi betina? Dibolehkan meskipun tidak familiar, ya, tapi utamanya dengan jantan. Ya, dibolehkan. Bolehkah kurban sekalian dengan akikah? Menggabungkan antara kurban dan akikah. Ini perbedaan pendapat terjadi di antara para ulama. Ya, intinya kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna adalah dipisah. Akikahnya sendiri, udhiyahnya sendiri. Ada sebagian yang mengatakan, ya, kalau digabungkan dapat dua-duanya, ini juga ada. Tapi sekali lagi sempurnanya adalah kita melakukannya sendiri, tidak digabungkan. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini berkaitan dengan udhiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk berkurban pada tahun ini, ya, atau kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa, ya, ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Suwadi atas tausiah yang disampaikan. Semoga kita bisa mendapat apa yang beliau paparkan pada pagi hari ini. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jawab. Barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin menanyakan ini Ustaz, yang berkaitan dilarang tadi, khususnya kulitnya dari hewan korban tadi dilarang dijual. Sepengetahuan saya di desa kami itu setiap habis korban itu kulitnya itu dijual karena mesti ada orang yang ingin mencari kulit itu. Nah, misalnya kulitnya ini dijual dilarang, kalau kulitnya ini diberikan kepada orang atau tetangga yang tidak mampu, tapi kan mereka tidak bisa memanfaatkan bagaimana ini digunakan untuk apa. Misalnya ini kemudian dijual, uangnya diberikan bagi orang yang tidak mampu, itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa di antara pemanfaatan hasil sembelihan kurban itu yang dilarang adalah menjualnya, termasuk menjual kulit. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Ya, solusinya silakan disedekahkan kepada orang yang sekiranya secara ekonomi tidak mampu, atau dihadiahkan kepada orang. Kemudian orang itu kalau menjualnya dibolehkan. Yang dilarang adalah mudhohi pengkorban atau wakil dari pengkorban, panitia. Itu nggak boleh. Tapi kalau panitia sudah menyedekahkan atau menghadiahkan kepada seseorang, kemudian orang itu yang menjual, dibolehkan. Jadi yang dilarang adalah pengkorban atau panitia sebagai wakil dari pengkorban. Adapun ketika sudah diserahkan kepada orang, kemudian orang itu yang menjual, maka ini diperbolehkan. Ini tidak aman. Amannya ini nanti terjadi, bisa direkayasa. Panitia merekayasa bisa kalau seperti itu. Kasihkan pada orang, kok uangnya masuk masjid lagi ya. Ya itu itu rekayasa. Amannya ya, untuk amannya adalah kalau sudah diberikan ya monggo, bagi yang dikasih tadi mau dibagikan kepada teman-temannya mungkin, ya silakan. Tidak dikembalikan ke masjid. Kalau ke masjid nanti ya berdoa ya. Hanya saja yang jual beda itu ya. Jadi disedekahkan atau dihadiahkan, ya udah, nanti yang disedekahi atau dihadiah mau dipakai untuk apa silakan, mau dijual silakan. Nggih, makaten wa alam bisawab. Setelah itu dari Aceh. Ya, mau menanyakan Ustaz ya, mengenai tata cara penyembelihan. Jadi sering kita dengar itu perkataan beberapa orang itu, kalau menyembelih itu pisau nggak boleh lepas dari leher hewan kurban. Apakah itu memang ada dasarnya atau hanya kebiasaan masyarakat? Kemudian yang ingin kami tanyakan buat kejelasan. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu memang ketika menyembelih pisaunya itu tidak boleh, ini sebagai ihsan pada hewan sebenarnya. Jadi jangan sampai pisaunya itu apa ya, lawan kata dari landep itu apa itu? Tumpul, ya. Tumpul. Sehingga apa? Gini, apalagi saya ganti pisau. Ini sebagai sebuah ihsan kita kepada hewan. Karena kita diperintahkan untuk berbuat ihsan pada hewan. Artinya nek nyembelih ya udah, sekali itu jadi. Jangan kemudian pisaunya nggak disiapkan dengan baik, ya, sampai berkali-kali gini, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk kalau sudah ditempelkan ke leher ya sudah, tidak diangkat-angkat lagi. Ini sebagai bentuk pengingat bagi kita agar benar-benar menyiapkan pisau yang akan dipakai, ya, benar-benar tajam, ya. Maka ada pelatihan asah pisau kurban, ya, ada itu, ya. Pelatihan asah, ya. Asah pisau untuk menyembelih hewan kurban. Jadi dalam rangka untuk ihsan pada hewan, berbuat baik pada hewan. Sekali gini jadi kalau dia tajam, ya. Tapi kalau tumpul ya
bolak-balik kayaknya malah mungkin ganti senjata ya, ganti pisau. Ini kan mesake hewannya, ya, mesake hewannya. Nah, ini yang kita tanyakan itu hukumnya itu sampai ke haram apa? iya, dalam mazhab Syafi'i gitu. Ya, tapi barangkali dalam ulama yang lain mungkin ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Karena ihtiyat, ya, ihtiyat jangan sampai pisau yang dipakai itu adalah pisau yang tumpul. Ya, pisau yang tumpul. Maka jagal itu tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawabnya besar. Bagaimana dia bisa menyembelih dengan baik, ya, menyiapkan alatnya juga dengan baik. Jangan sampai kemudian kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka nanti mesake hewane, ya, mesake hewane, karena tidak segera mati, tidak segera mati karena gara-gara pisaunya yang tidak tajam. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibadah kita di penghujung acara. Sebelum kami akhiri, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Informasi pertama bahwa hasil infak subuh pada pagi hari ini sejumlah Rp280.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga tiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Informasi yang kedua bahwa setelah ini akan dilaksanakan, diadakan kerja bakti dalam rangka menyambut Idul Adha. Maka jamaah sekalian untuk bisa turut membantu mensukseskannya. Baik, terakhir dalam penutup, mari kita tutup kajian pagi pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisa